November. Kemudian kemarin waktu daftar itu Desember, yang diajukannya itu yang edisi terakhir berarti yang November 2020. Nah, terus sekarang kan ini statusnya itu gimana Pak kalau udah masuk? Soalnya kami ini belum ada hasil des evaluasi ditolak atau tidaknya itu Pak. Pasti, karena akreditasi terakhir itu September, jadi pengajuan yang setelah September ya didiemin aja. Oh, berarti masih ngambang gitu Pak ya? Nah, itu ngambang, didiemin. Untuk periode pertama 2021 itu bulan apa Pak Busro dibuka laginya? Prediksi ya, kira-kira optimal itu di Februari biasanya. Nanti dinilainya di Maret biasanya, plenonya. Maret April itu pleno. Oh baik Pak, berarti mungkin nanti yang akan dinilai itu yang November ya, Allah ya. Karena kalau memang Novembernya dirasa sudah yang paling baik Pak. Tapi kalau memang menurut Bapak yang November ini masih meragukan juga, terbit sekali lagi aja 2021 dan nanti yang ini yang dinilai, yang pengajuan yang lamanya nanti saya minta dibatalkan aja, nggak jadi gitu. Kalau melihat ini sih 2 edisi yang terakhir ini sih, insya Allah sih yang November Pak yang paling bagus gitu proses review dan sebagainya dan ketepatan waktunya. Kemarin waktu September Pak Arief hadir di LP2M itu, kebetulan kita yang mainnya itu belum terbit tuh Pak. Kebetulan yang mainnya itu belum terbit, jadi telat yang mainnya itu terbitnya. Makanya kami tidak reakreditasi dan memang rencana kami itu waktu itu memang kita akan reakreditasinya itu di setelah November terbit gitu, setelah 2 terbitan. Gitu ya. Alhamdulillah sih kalau ngelihat itu ya memang yang November yang lebih baik gitu dari tepat waktu. Kemudian Pak untuk proses review itu kami juga alhamdulillah sih lancar ini yang November ini antara reviewer kemudian author ya, terus TikToknya itu kurang lebih rata-rata cuma seminggu Pak dari reviewer ke editor, kemudian editor ke reviewer lagi ke author itu kurang lebih seminggu sampai 2 minggu dan alhamdulillah selesai. Nah Pak Busro untuk kan nanti itu asesor itu akan melihat proses itu Pak ya. Kalau editor itu kan terlihat ya penugasannya berapa, jumlah penugasan dan berapa yang selesai gitu. Nah kalau reviewer juga terlihat. Oh, nah itu dari akun siapa Pak bisa melihat penugasan reviewer? Akun editor. Dari akun editor. Oh, dari akun editor ya. Bisa kelihatan nanti angka-angkanya. Makanya kalau bisa diakses ya, bisa langsung ditunjukin ini. Oh iya betul Pak. Nanti waktu kita rapat lagi minta tolong tunjukin ya. Soalnya saya belum bisa melihat Pak untuk reviewer, saya baru bisa melihat untuk editor aja. Gini gitu aja, kalau sambil nanti bisa dibayangin ya, ketika Bapak assign reviewer di jendela editor kan, yang assign reviewer kan editor ya, JS. Betul. Nah pas klik assign reviewer itu ada angka-angka di sana. Ada done berapa, yang sudah dikerjakan berapa, 2 misalnya. Nanti ada aktif. Nah, kalau aktif itu berarti sedang dipegang berapa. Nanti kelihatan semua di situ sebenarnya. Oh, di assign itu kelihatan nanti ya? Pas bagian assign reviewer. Oh, betul. Sama aja kan kalau editor juga pas assign-nya itu kelihatan kan Pak ya? Kalau editor pas assign editor atau section editor kelihatan juga di situ. Iya, betul Pak. Oke. Nah, terus Pak Busro untuk proses nanti asesor melihat proses reviewnya tuh Pak. Kalau di kami kan tidak ada format khusus untuk istilahnya lembaran untuk reviewer itu tidak ada. Tapi si reviewer langsung ke filenya catatan begitu tuh Pak. Ya komen di file, kemudian diupload nanti ditutup sama author juga sama memperbaiki upload lagi. Itu sudah cukup seperti itu Pak atau bagaimana Pak? Cukup sih itu, asal catatan-catatannya substantif dan ya banyak lah ya, jangan seperlunya. Itu nanti nilainya nggak besar kalau seperlunya. Atau kalaupun nggak, ini juga ada yang teknis gitu komentarnya masalah bahasa, ya itu kurang bagus itu. Tapi kalau sudah komentarnya ke substansi ya, itu biasanya nilainya lumayan. Ke konten, isi. Betul.
kemarin itu yang komennya semua salah sih tentang konten. Nah, berarti nanti asesor itu bisa melihat ya filenya yang Bisa. diupload oleh autor. Gitu. Makanya pas akreditasi itu diminta akun editor di Arjunanya. Itu untuk kunci masuk asesor. Itu yang waktu Cinta 5 itu kami berikan akun editor, bukan editor in chief. Nggak masalah Pak ya? Cukup ya Pak ya? Akun editor aja. Role-nya editor, karena nggak ada editor in chief di OJS mah. Adanya editor, section editor, reviewer kan. Ya memang editor. Oh iya, siap Pak. Role OJS, bukan peran real. Bukan, tapi bahkan kalau bisa saran saya buat sendiri akunnya khusus untuk asesor yang role-nya editor. Jadi jangan akun yang sudah ada. Karena kalau akun yang sudah ada bisa jadi ada yang ngubah passwordnya. Iya Pak. Terus Pak ada pertanyaan lagi. Kebetulan ini kita tuh punya tambahan reviewer, tapi baru masuk bulan-bulan ini gitu tuh Pak. Itu sudah kami upload, sudah kami masukkan sih ke OJS, tapi belum ada penugasannya. Apakah itu nanti akan pengaruh gitu Pak atau gimana ya? Karena baru di kalau yang perhitungan. tampil, soalnya kalau yang ditampilan yang ditampilan OJS itu nama-nama kan Pak ya. Tapi kalau di dalamnya itu kan kan lain lagi gitu tuh Pak. Kayak seperti editor kan bisa kita nampilkan siapa aja. Tapi kalau di dalam OJS-nya itu kadang tidak tampil dan sebagainya. Itu sebenarnya asesor itu melihat yang apa ada yang di web atau langsung ke ininya Pak, ke OJS-nya. Jadi gini, yang Bapak tampilkan di web, di list ya, list yang di list reviewer, bukan yang di dalam, yang Bapak tampilkan di list reviewer, itu pastikan semua nama itu yang pernah bekerja. Kalau belum pernah bekerja, ya jangan ditampilkan dulu, nggak apa-apa di akun ada juga, tapi kan belum ada di luarnya, artinya belum selesai menugaskan. Jadi nanti cara kerja asesor, melihat yang di list reviewer itu dihitung, kemudian nanti dicek di dalamnya list-list yang ada di sana itu sudah ada buktinya enggak? Kan tadi ada nama-nama waktu assign reviewer tadi kan bisa kelihatan angka-angkanya. Ketika ditemukan ada nama yang di list reviewer, kemudian pas dilihat di bagian catatan angka-angka itu suatu nama yang tertera di list itu 0, dannya 0, yang sudah dikerjakannya 0, artinya nggak dihitung nantinya. Dengan nggak dihitung itu kan bisa mempengaruhi penilaian. Misalnya ketika dihitung itu harusnya nilainya 1, ketika ini dikeluarkan maka proporsinya jadi berubah kan? Nah, bisa jadi maksudnya. Jadi sih untuk itu, Pak, ya? Untuk keamanan ya, kehati-hatian, mending nama yang kita cantumkan adalah nama yang sudah selesai, sudah terbukti menyelesaikan. Oke, baik Pak. Nah iya Pak, itu juga sebagai apa istilahnya evaluasi yang kemarin kita 5 itu, kita tuh banyak reviewer yang edisi fokus dan sebagainya, tapi sih orang-orang itu tuh tidak ditugaskan gitu tuh Pak. Iya, iya. Pasti itu komentarnya ke sana. Berarti Pak Busro yang difokuskan di yang edisi yang dinilai aja Pak Busro ya, untuk yang sebelum-sebelumnya itu tidak perlu kayak digali lagi. Saya tuh ada Pak edisi awal-awal itu PDF-nya itu ternyata tidak bisa di-download Pak. Itu tuh apakah jadi benerin kalau ada yang nggak bisa di-download Pak, walaupun nggak diperiksa. Kalau urusan nggak bisa di-download itu kan urusannya bukan cuma akreditasi, tapi penilaian angka kredit, barangkali penulisnya lagi untuk kenaikan pangkat dan lain-lain, itu kan butuh itu. DOAJ itu kan beriksa. Kalau nggak bisa di-download berarti nggak open access artinya sama mereka diartikannya. Ya dibenerin yang nggak bisa download mah. Oke Pak, mungkin dari saya cukup. Barangkali dari Bu Mia, Bu Ila, dan Bu Salwas sama Bu Rini, barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga. Mumpung ada Pak Busro. Monggo.
Ada dari yang lain? Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin Pak Busro ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Busro bahwa nanti untuk komposisi penilaian dalam reakreditasi itu kan ada yang meliputi manajemen gitu ya. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Busro, untuk manajemen mungkin lebih mudah gitu ya. Dan ada juga untuk yang penilaian untuk yang substansi. Nah itu kalau misalkan kalau boleh kami tahu Pak, itu biasanya berapa persen Pak untuk kedua itu? Jadi apakah ada yang bobotnya lebih besar gitu? Nanti mungkin bisa difokus. Lebih besar substansi. Oh, substansi ya Pak ya? Lebih besar substansi ya. Ya hampir 50-50 sih atau 40-60, tapi lebih besar substansi memang. Dan ada nilai minimal untuk substansi. Misalnya sebenarnya sih ketika di total itu mencapai untuk Sinta 2. Tapi ternyata substansi itu kurang dari nilai minimal. Ya tetap aja Sinta 3 nantinya. Oh iya. Berarti sangat menentukan ya Pak ya untuk sangat substansi menentukan ya, Pak? Untuk posisi di Sinta 2 dan Sinta 1. Karena kan di situ posisi akreditasi yang bergengsinya ya. Iya betul. Makanya kalau urusan manajemen sih sebenarnya bisa direkonstruksi istilahnya. Ada yang kurang, ya kita susulkan, kita lengkapi. Tapi substansi kan artikel yang terbit itu. Ada yang kurang, masa artikelnya dicabut lagi kemudian dibenerin, kan nggak elok gitu, nggak etis malah di luar etika publikasi. Jadi substansi itu yang benar-benar dikawal. Soalnya kalau lupa, ada bagian-bagian tertentu yang lupa, cara benerinnya itu jelimet, nggak kayak manajemen. Kalau manajemen misalnya sebenarnya ini ada bukti reviewnya, tapi pengelola jurnalnya atau reviewernya nggak ngirim ke OJS, ngirimnya ke email, lupa gitu. Ya kan tinggal disusulin. Iya betul. Ya, terima kasih Pak Busro. Ya. Ke yang lain. Monggo, yang lain ada yang mau disampaikan lagi ke Pak Busro? Belum bisa diakses nih, dicek terus teh. Banyak yang nanya, memang ini webnya se-UIN kan, ini semua jaringan. Iya semua Pak. SIP juga ya Bu Rini ya, SIP apa gitu ya? Iya SIP, padahal SIP itu ya belum bisa diakses. Ribut kalau SIP nggak bisa diakses tuh, ribut. Betul Pak. Cukup Pak, barangkali ada lagi yang lain. Cukup Bu Mia, Bu Ila, Bu Salwa. Arif udah datang tuh Pak Rudi. Oh, Rama enggak Ram? Nih Rama nih. Cukup Pak, yang penting mah ngerjainnya Pak. Oh iya Pak, satu lagi Pak Busro, untuk IP, untuk IP itu apa benar dicek atau tidak ya? Soalnya ada beberapa reviewer ataupun author tuh kesulitan mengakses. Jadi saya bantu gitu. Nah, ya saya bantu tuh cuma pakai HP, pakai gonta-ganti aja HP 2 sama laptop. Itu tuh apakah IP itu benar dicek atau tidak tuh Pak? Terus di situ kan ada saya pernah melihat itu boleh kita menonaktifkan IP. Nah, itu berpengaruh tidak kalau kita nonaktifkan IP itu? Kemudian Pak, saya pernah lihat lagi yang untuk DOAJ Pak. Ada panduan untuk mengindeks ke DOAJ gitu tuh Pak. Di OJS langsung. Gimana menurut Pak Busro? Masalah IP itu asesor pasti bisa melihatnya, tapi nggak akan melihat. Nggak ada kerjaan apa sampai ngelihat ke IP yang harus diperiksa asesor itu numpuk. Ini nggak akan sedetail itu Jadi Pak ya. kemungkinannya kecil. Intinya asesor bisa melihat itu kalau memang diperlukan. Misalnya ada yang mencurigakan atau apa, pasti bisa melihatnya. Tapi kalau normal-normal saja, ya pasti paham kok.
banyak yang dikerjain oleh editor misalnya karena beberapa hal ya. Hanya kalau kata asesornya wajar ya wajar. Kalau itu kan hak prerogatif ya. Kalau kata asesornya ini ya paling nilainya saja yang jadi harusnya tinggi menengah kan gitu aja. Intinya nggak masalah. Saya juga melakukan itu kok. Nggak terlalu banyak masalah berarti sebenarnya. Masalah IP. Nah kemungkinan masalah DOAJ indeks langsung dari OJS-nya ya bisa-bisa saja kan ada fasilitasnya. Masalahnya jurnal kitanya sudah diindeks atau belum, kan harus ada akunnya di DOAJ untuk diindeks oleh DOAJ itu. Bukti jurnal itu sudah diindeks, itu kita dikasih akun oleh DOAJ untuk kita mengunggah metadata sebenarnya. Jadi bukan masalah bisa nggak langsung dari OJS-nya, tapi masalahnya jurnal kitanya sudah diterima belum oleh DOAJ-nya sebenarnya itu. Kalau teknis cara mengunggah metadata itu bisa manual, bisa otomatis, ada caranya. Tapi kalau belum terindeks lah ya kedua-dua cara itu nggak akan bisa kepakai juga. Itu Pak. Oke Pak, baik. Berarti ke DOAJ-nya dulu Pak ya. Nah kalau DOAJ belum terindeks ya berarti harus mengajukan mendaftar submit index. Ya, kita ada belum. Pak Busro satu lagi Pak untuk Cinta nih Pak. Kan kita ini udah dua terbitan yang 2020. Tapi begitu dicek ke akun Cinta, di Google Scholar udah muncul Pak di Google Scholar publiknya tuh. Tapi begitu dicek ke akun Cinta author, itu belum muncul Pak yang 2020 untuk dua edisi. Itu karena belum diupdate oleh adminnya. Nah ini kelemahan Cinta, sistem Cinta. Mereka mengupdate-nya itu nggak live, mereka periodik dan butuh trigger manusia gitu, nggak langsung mesin yang mengindeksnya. Jadi masih harus request update kalau mau cepet itu. Bisa request ke Ali Rahman tuh yang Saintek kan verifikator Cinta ya. Nah nanti sama Kang Ali itu dilanjutkan request update-nya ke admin Cintanya, nanti admin Cinta yang mengupdate-nya. Bukan Kang Alinya, Kang Ali cuman menyampaikan saja karena hak akses untuk mengupdate itu bukan di verifikator institusi, adanya di pusat. Itu semua jurnal masih kayak gitu mayoritas. Kemarin itu kita sudah menghubungi Pak Ali, alhamdulillah katanya ya memang untuk yang itu nanti disampaikan ke pusat katanya begitu. Iya hanya bisa menyampaikan memang. Oke. Ya mungkin cukup Pak. Tidak ada masukan lagi dari yang lain. Cukup. Cukup. Okay. Terima kasih Pak Busro. Siapa? Pak Busro, terima kasih untuk keluangan waktunya buat kami Pak. Terima kasih sangat, kami sangat apa istilahnya. Silahkan kalau Zoom-nya masih dipakai untuk ngobrol. Saya nggak matikan. Iya Pak. Mungkin nanti Pak kita mau minta lagi ke Bapak ya kalau OJS sudah bisa dibuka. Oke. Nah, baik terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, mungkin cukup ya rapat kita hari ini ya. Cukup Pak. Pertemuan kita hari ini. Cukup ya, banget. Kita nanti kita agendakan untuk ketemu lagi dengan Pak Busro. Nanti mungkin beliau akan langsung dalam tanda petik ya obok-obok atau melihat jurnal kita dari mana yang sisi lemah atau kurangnya yang perlu ditingkatkan lagi. Ya untuk pertemuan hari ini barangkali cukup sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya, Pak Arif, Bu Rini, ya Pak Busro, Bu Ila, Bu Mia, Bu Salwa untuk kehadirannya di rapat hari ini. Saya akhiri, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.